Konsep dan prinsip dasar proses hazard analysis PHA. Outline, definisi, tujuan, dan manfaat utama proses hazard analysis. Prinsip berpikir sistematis dalam identifikasi dan evaluasi bahaya proses. Jenis bahaya yang umum dianalisis dalam PHA kimia, fisik, mekanik, dan manusia. PHA sebagai elemen inti dalam proses safety management PSM, studi kasus, insiden industri akibat tidak dilaksanakannya PHA secara memadai. Tujuan, memahami konsep, tujuan, dan manfaat utama proses hazard analysis PHA dalam mencegah kecelakaan proses industri, menerapkan prinsip berpikir sistematis dalam identifikasi dan evaluasi bahaya menggunakan metode analisis yang tepat, mengidentifikasi berbagai jenis bahaya utama yang umum dianalisis dalam proses hazard analysis PHA, meliputi bahaya kimia, fisik, mekanik, dan manusia. Menjelaskan peran PHA sebagai elemen inti dalam proses safety management PSM dan hubungannya dengan elemen lain seperti prosedur operasi dan manajemen perubahan. Menganalisis studi kasus kegagalan penerapan PHA untuk mengambil pelajaran dan memperkuat budaya keselamatan proses. Definisi tujuan dan manfaat utama proses hazard analysis atau PHA. Pengantar proses hazard analysis PHA. Proses hazard analysis PHA merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengendalikan potensi bahaya pada proses industri. PHA berfokus pada risiko akibat bahan berbahaya, peralatan, atau operasi proses, dengan tujuan mencegah kecelakaan besar seperti ledakan, kebakaran, dan pelepasan bahan kimia berbahaya. Definisi formal PHA. Secara formal, PHA adalah metode analisis risiko yang digunakan untuk memahami interaksi antar elemen proses yang dapat menyebabkan kondisi berbahaya. Analisis ini meninjau desain, prosedur, serta kondisi operasi untuk mendeteksi potensi deviasi dari kondisi normal. PHA tidak hanya menilai konsekuensi, tetapi juga frekuensi dan keandalan pengendalian yang ada. Tujuan utama PHA. Tujuan utama PHA adalah memastikan setiap tahapan proses telah diidentifikasi potensi bahayanya dan memiliki pengendalian yang memadai. PHA bertujuan untuk mengidentifikasi skenario kecelakaan potensial, menilai kemungkinan dan dampak kejadian tersebut, mengembangkan rekomendasi pencegahan dan mitigasi, mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko dalam desain dan operasi fasilitas. Manfaat implementasi PHA. Pelaksanaan PHA yang baik memberikan berbagai manfaat strategis, antara lain, mencegah kecelakaan besar melalui identifikasi risiko sejak dini, meningkatkan kesadaran bahaya dan budaya keselamatan di lingkungan kerja, mengoptimalkan desain sistem dan prosedur operasi agar lebih aman, mendukung kepatuhan terhadap regulasi PSM dan standar internasional seperti OSHA 1910119 dan IEC 61882 HJOP. Nilai tambah PHA bagi organisasi. PHA tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga memperkuat keunggulan operasional dan keberlanjutan bisnis. Dengan memahami sumber bahaya dan cara mengendalikannya, perusahaan dapat mengurangi downtime akibat insiden, memperpanjang umur aset industri, meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap kinerja K3. PHA yang efektif menjadikan keselamatan sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Prinsip berpikir sistematis dalam identifikasi dan evaluasi bahaya proses. Pentingnya pendekatan sistematis dalam PHA. Pendekatan sistematis adalah kunci agar analisis bahaya dilakukan secara objektif, lengkap, dan konsisten. Tanpa sistematika, identifikasi bahaya sering bersifat reaktif dan tidak menyeluruh. PHA menuntut proses berpikir terstruktur, di mana setiap langkah mulai dari identifikasi, analisis, hingga rekomendasi mengikuti alur logis yang terdokumentasi dengan baik.
Kerangka berpikir sistematis. Kerangka berpikir sistematis dalam PHA mencakup beberapa tahap penting, menentukan batas sistem proses yang akan dianalisis, mengidentifikasi potensi bahaya dan penyebab deviasi, menganalisis konsekuensi dan kemungkinan kejadian, menilai efektivitas pengendalian yang ada, menyusun rekomendasi perbaikan. Pendekatan ini memastikan setiap potensi risiko mendapat perhatian proporsional. Prinsip keterpaduan antar elemen proses. Berpikir sistematis berarti melihat proses sebagai kesatuan yang saling berinteraksi, bukan sekadar kumpulan peralatan. Bahaya sering muncul dari kombinasi faktor, seperti interaksi kimia, kesalahan manusia, atau gangguan sistem kontrol. Oleh karena itu, PHA menuntut pemahaman lintas disiplin antara teknik proses, instrumentasi, operasi, dan K3. Prinsip identifikasi bahaya yang efektif. Identifikasi bahaya yang efektif tidak hanya mendata risiko yang sudah diketahui, tetapi juga mengantisipasi potensi bahaya tersembunyi. Pendekatan sistematis mendorong tim untuk menggunakan metode seperti HAZOP, What If, FMEA, atau checklist analisis, menganalisis deviasi parameter proses seperti tekanan, suhu, atau aliran, mempertimbangkan aspek manusia dan kegagalan peralatan. Hasilnya adalah pemahaman menyeluruh terhadap sumber bahaya. Prinsip evaluasi dan prioritas risiko. Setelah bahaya teridentifikasi, tahap berikutnya adalah evaluasi risiko dengan cara menilai kemungkinan, likelihood, dan dampak severity. Pendekatan sistematis menekankan penggunaan matriks risiko atau kriteria kuantitatif untuk menentukan prioritas mitigasi. Dengan ini, sumber daya dapat difokuskan pada risiko tinggi dan kritis, sehingga hasil PHA menjadi lebih efisien dan dapat ditindaklanjuti. Jenis bahaya yang umum dianalisis dalam PHA kimia, fisik, mekanik, dan manusia. Bahan kimia chemical hazard. Bahaya kimia muncul akibat reaktivitas, toksisitas, atau sifat mudah terbakar dari bahan yang digunakan. Contohnya, pelepasan gas beracun seperti H2S, NH, atau C lebar, ledakan akibat campuran bahan mudah terbakar, reaksi tak terkendali karena pencampuran bahan inkompatibel. PHA menilai potensi, konsekuensi, dan frekuensi kejadian serta meninjau sistem pengendalian seperti ventilasi, detektor kebocoran, dan prosedur darurat. Bahaya fisik physical hazard. Bahaya fisik berkaitan dengan kondisi operasi dan lingkungan proses yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan peralatan. Contohnya meliputi tekanan dan suhu tinggi, energi listrik atau radiasi panas, getaran, kebisingan, dan kondisi ergonomi buruk. PHA menganalisis potensi deviasi parameter operasi untuk memastikan sistem mampu bertahan dalam batas aman, serta menilai keandalan pelindung fisik yang ada. Bahaya mechanical hazard. Bahaya mekanik timbul dari pergerakan peralatan, kegagalan komponen, atau energi kinetik yang tak terkendali. Contoh umum, pecahnya bejana tekan atau pipa, kegagalan pompa, turbin, atau katup kontrol, kontak langsung dengan bagian mesin bergerak. PHA membantu mengidentifikasi area berisiko tinggi serta memastikan integritas mekanik mechanical integrity dijaga melalui inspeksi dan pemeliharaan berkala. Bahaya manusia human factor hazard. Bahaya manusia berasal dari kesalahan operasional, kurangnya pelatihan, atau kelelahan kerja. Dalam PHA, faktor manusia dianalisis melalui evaluasi prosedur kerja dan kompleksitas tugas, kesesuaian desain antar muka operator, pengaruh stres, shift kerja, dan komunikasi tim. Pendekatan ini memastikan sistem tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga tahan terhadap kelemahan perilaku manusia dalam situasi nyata. PHA sebagai elemen inti dalam proses safety management (PSM). PHA dalam struktur PSM, menurut standar OSHA 29 CFR 1910119,
PHA termasuk dalam 14 elemen utama PSM. PHA berfungsi sebagai fondasi bagi elemen lain, terutama, operating procedures disusun berdasarkan hasil PHA, training mengacu pada risiko yang diidentifikasi, mechanical integrity fokus pada peralatan kritis yang mempengaruhi keselamatan, management of change MOC memastikan perubahan tidak menambah risiko baru. Integrasi PHA dengan siklus manajemen. PHA tidak dilakukan satu kali saja, melainkan menjadi bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan continuous improvement. Hasil PHA harus ditinjau kembali secara berkala, terutama jika ada perubahan desain, peralatan, bahan, atau prosedur operasi. Integrasi ini membuat sistem PSM tetap adaptif dan relevan terhadap dinamika proses industri yang terus berkembang. PHA sebagai alat pengambilan keputusan. PHA memberikan dasar analitis bagi pengambilan keputusan di semua level organisasi. Hasil analisis digunakan untuk menentukan prioritas investasi keselamatan, strategi pemeliharaan dan pengawasan, kebutuhan pelatihan dan kesiapsiagaan darurat. Dengan begitu, PHA tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi alat manajemen strategis dalam pengendalian risiko proses. Dampak PHA terhadap kinerja keselamatan. Implementasi PHA yang konsisten berdampak langsung pada penurunan tingkat kecelakaan besar major accident rate dan peningkatan keandalan operasional. Organisasi yang mengintegrasikan PHA dalam PSM terbukti memiliki respons lebih cepat terhadap potensi bahaya serta pengendalian risiko yang lebih efisien. Hal ini menciptakan budaya keselamatan yang kuat dan berkelanjutan di seluruh tingkat organisasi. Studi kasus insiden industri akibat tidak dilaksanakannya PHA secara memadai. Kasus 1 ledakan kilang BP Texas City 2005, ledakan di kilang BP Texas City menewaskan 15 pekerja dan melukai lebih dari 170 orang. Investigasi menunjukkan bahwa PHA tidak diperbarui selama bertahun-tahun, meskipun terdapat perubahan signifikan pada proses distilasi, sistem ventilasi dan prosedur operasi darurat juga diabaikan. Kegagalan dalam melakukan revalidasi PHA menjadi penyebab utama tidak terdeteksinya risiko tekanan berlebih yang memicu ledakan. Kasus insiden Bhopal India 1984. Tragedi Bhopal merupakan contoh ekstrem akibat absennya pendekatan PHA. Pabrik pestisida Union Carbide mengalami kebocoran gas metil isosianat MIC yang menewaskan ribuan orang. Tidak ada kajian formal terkait potensi interaksi bahan kimia berbahaya, sistem pendingin tidak berfungsi, dan peralatan keselamatan dinonaktifkan. Insiden ini menunjukkan bahaya mengabaikan analisis bahaya proses sejak tahap desain. Kasus 3 ledakan refinery Tosco, California 1999. Insiden di kilang Tosco Evan Refinery disebabkan oleh kebocoran pipa dan kesalahan prosedur operasi. Investigasi mengungkapkan PHA dilakukan secara formalitas, tanpa partisipasi personel lapangan dan tanpa tindak lanjut atas rekomendasi. Akibatnya, risiko keausan pipa pada area suhu tinggi tidak terdeteksi. Kasus ini menegaskan pentingnya keterlibatan multidisiplin dan tindak lanjut hasil PHA. Pelajaran dari kegagalan implementasi PHA. Dari berbagai kasus tersebut, beberapa pelajaran penting dapat disimpulkan. PHA harus dilakukan dan diperbarui secara berkala. Hasil PHA harus diintegrasikan ke dalam sistem operasi nyata. Budaya keselamatan dan keterlibatan semua pihak sangat krusial. Mengabaikan PHA sama artinya dengan mengabaikan peringatan dini terhadap bahaya yang dapat menghancurkan fasilitas dan mengancam nyawa manusia.